Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu di program studi akuntansi FEB UPN Veteran Jakarta bersama saya Agus Maulana. Baik teman-teman, di topik pertama ini, topik pengantar terkait dengan mata kuliah Praktikum Akuntansi Terpadu, kita akan pelajari atau mengenali bisnis proses sebuah perusahaan atau organisasi. Seperti teman-teman ketahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum Enterprise Resource Planning SAP. Sebelum kita memasuki ke praktikum implementasi dari software, kita terlebih dahulu harus memahami proses bisnis perusahaan sebagai basic knowledge dari mata kuliah ini. Oleh karena itu, kita akan membahas 4 hal penting terkait dengan bisnis proses perusahaan. Yang pertama, kita akan belajar apa itu functional structure yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian, apa dampak dari functional structure itu terhadap beberapa permasalahan di perusahaan atau di organisasi. Kemudian, yang ketiga kita akan mengenali ERP dan fungsinya dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam fungsi struktur fungsional sebuah perusahaan. Dan yang keempat, kita akan mempelajari apa saja key business proses perusahaan atau proses bisnis utama yang biasanya ada di dalam sebuah perusahaan. Setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda menguasai 4 hal. Yang pertama adalah Anda diharapkan mampu mendefinisikan apa itu functional structure dan permasalahan yang biasanya terjadi dalam struktur fungsional tersebut. Yang kedua, Anda juga diharapkan mampu mendefinisikan apa itu enterprise system atau enterprise resource planning, ya, dan menjelaskan apa fungsinya di dalam mengatasi permasalahan proses bisnis perusahaan. Yang ketiga, Anda diharapkan juga mampu menjelaskan atau mendeskripsikan key business proses sebuah organisasi atau proses bisnis utama dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat, terakhir Anda diharapkan mampu mengaplikasikan bagaimana perspektif yang terintegrasi dari sebuah proses bisnis perusahaan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, functional structure. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu biasanya dibagi ke dalam departemen-departemen tertentu, dibagi ke dalam divisi-divisi tertentu, atau kalau di instansi pemerintah biasanya dibagi ke dalam bagian-bagian tertentu. Nah, biasanya divisi, departemen, dan lain sebagainya ini dipisah-pisah berdasarkan fungsi-fungsinya masing-masing. Contoh misalkan divisi financial accounting. Finance accounting ini biasanya berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan dan buat laporan keuangan. Kemudian divisi purchasing, biasanya ini adalah divisi yang bertugas untuk atau fungsinya adalah untuk melakukan pembelian barang, melakukan pengadaan barang. Kemudian divisi human resource fungsinya adalah untuk merekrut, mengembangkan sumber daya manusia, melakukan proses evaluasi dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi. Di dalam functional structure ini memang ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya adalah satu orang atau satu divisi bisa fokus pada pekerjaannya masing-masing. Tapi di sisi lain, kadang functional structure ini menghasilkan permasalahan, yaitu salah satunya adalah silo effect. Apa itu silo effect? Silo effect itu adalah kondisi di mana sebuah perusahaan atau kondisi di mana satu organisasi atau satu pekerja di dalam sebuah perusahaan, dia terlalu terfokus pada pekerjaannya sendiri, tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya, tanpa memperhatikan value apa yang ingin di-deliver perusahaan kepada customer, tanpa memperhatikan big picture apa yang ingin dihasilkan dari organisasi tersebut. Ya, silo effect ini dihasilkan karena tadi ada pembagian fungsi-fungsi yang tadi. Silo effect ini juga terjadi karena kurangnya koordinasi antara divisi. Ya, divisi financial accounting dia hanya berfokus pada pencatatan transaksi tanpa dia memperhatikan bagaimana dampak dari transaksi yang dia catat kepada apa, value perusahaan, kepada stakeholder perusahaan. Kemudian juga misalkan divisi human resource hanya berfokus pada meng-hire pekerja tanpa dia memperhatikan bagaimana pekerja tersebut bisa nyaman bekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian misalkan divisi finance, divisi pergudangan misalkan, dia hanya
fokus pada bagaimana menjaga barang, bagaimana mengelola barang, tanpa dia memperhatikan bagaimana dia bisa melakukan delivering bahan baku secara on time kepada bagian produksi, ya, agar bisa mensupport bagian produksi. Nah, hal-hal tersebut karena fungsinya terlalu fokus pada eh, terlalu fokus pada pekerjaannya masing-masing, terkadang fungsional sak tersebut menghasilkan permasalahan yang disebut dengan soil effect atau kurangnya koordinasi, kurangnya integrasi antara divisi-divisi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian apa solusinya? Solusinya di dalam era komputerisasi, di era digital ini, kita mengenal namanya adalah enterprise system atau enterprise resource planning, yaitu sebuah software, sebuah sistem yang mengintegrasikan end-to-end proses. Ya, mengintegrasikan semua proses bisnis perusahaan dari awal sampai dengan akhir. Dari melakukan pembelian barang, mengadakan materi bahan baku, melakukan proses produksi, kemudian melakukan eh, penjualan dan lain sebagainya. Ini semuanya diintegrasikan prosesnya melalui sebuah sistem, melalui suatu software yang dinamakan dengan enterprise system. Jadi fungsi dari enterprise system ini atau enterprise resource planning ini adalah untuk mengintegrasikan proses prinsip perusahaan agar finansial agar contoh misalkan agar bagian finance dia bisa tahu bagaimana proses di bagian penjualan, agar bagian penjualan bisa tahu bagaimana proses yang terjadi di bagian gudang dan lain sebagainya. Sehingga ketika proses bisnis ini terintegrasikan, keputusan yang dilakukan oleh setiap orang ini bisa lebih mendukung value yang ingin dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, itu adalah pengantar dari kenapa perlunya enterprise system, yaitu untuk mengintegrasikan proses bisnis sebuah perusahaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja proses bisnis perusahaan itu? Ya, secara umum proses bisnis perusahaan itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, 3 aspek utama dari sebuah proses bisnis perusahaan, yaitu buy, make, and sell. Ya, buy ini adalah proses di mana perusahaan melakukan pengadaan barang. Kalau misalkan perusahaan dagang, ya dia membeli barang, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia perusahaan manufaktur, berarti dia membeli material untuk proses produksi. Gitu. Yang pertama adalah buy. Kemudian make. Make ini adalah proses produksi sebuah barang, sebuah produk. Yang ketiga adalah sell, penjualan. Tiga hal ini adalah tiga kunci bisnis sebuah perusahaan, tiga kunci proses bisnis sebuah perusahaan, yaitu membeli barang atau material, memproduksi, kemudian menjualnya kembali. Kemudian ada beberapa aktivitas yang terkait dengan tiga key business proses tadi. Yang pertama adalah buy. Buy ini adalah proses pengadaan barang. Biasanya melibatkan minimal 4 pihak. Yang pertama adalah bagian gudang, bagian pembelian, bagian warehouse, dan bagian financial accounting. Ya, bagian warehouse biasanya di sini dia akan mengecek barang mana yang sudah kurang, bagaimana barang apa yang perlu untuk dibeli. Maka biasanya dia akan membuat purchase requisition namanya. Ya, purchase requisition ini akan dibuat oleh bagian gudang, kemudian ini akan diberikan ke bagian purchasing, ya, ke bagian purchasing sebagai penanda bahwa bagian gudang memerlukan barang A misalkan, ya. Dia akan kirim ke bagian purchasing, purchase requisition-nya. Setelah disetujui oleh bagian purchasing, maka bagian purchasing dia akan membuat namanya PO, purchase order, ya, pesanan pembelian. Kemudian PO ini akan dikirimkan ke bagian vendor, ya, ada vendor di sini. Setelah itu vendor dia akan menerima dan mengirimkan barang ke perusahaan kita. Nah, di sini adalah peran dari bagian warehouse, bagian gudang itu menerima barang, fisik, material. Kemudian setelah barangnya diterima, maka perusahaan berkewajiban untuk membayarnya. Nah, di sini adalah tugas dari financial accounting, yaitu menerima invoice tagihan dan melakukan pembayaran. Nah, ini adalah aktivitas utama yang ada di dalam proses procurement. Kemudian yang kedua adalah proses produksi, ya. Proses produksi di sini biasanya ada 5 aktivitas utama. Yang pertama adalah request production. Ya, ini kaitannya biasanya di perusahaan dengan target penjualan. Berapa target penjualan tahun ini? Berapa target penjualan bulan ini? Nah, berapa barang yang harus diproduksi? Biasanya itu ada request production-nya.
Kemudian setelah decrease production, maka perlu authorize, perlu diputuskan berapa barang yang harus diproduksi, melihat target-target yang tadi sudah dipertimbangkan. Ya, kemudian setelah diotorisasi berapa perlu barang yang dibutuhkan, maka proses selanjutnya adalah penyiapan materialnya atau penyiapan bahan bakunya. Nah, ini adalah bagian gudang. Misalkan perlu dibuat sepeda sebanyak 100, maka bagian gudang harus menyiapkan berapa material yang dibutuhkan untuk membuat 100 sepeda. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah proses produksi, proses pembuatan barangnya. Kemudian yang terakhir setelah barang itu jadi, maka bagian gudang juga ini bertugas untuk menyimpan barang tersebut di gudang khusus untuk yang barang jadi atau finished goods ya. Nah, ini adalah aktivitas yang ada di dalam proses produksi. Terakhir, ini adalah aktivitas yang ada di dalam proses penjualan. Biasanya minimal melibatkan tiga pihak ya, yaitu sales, penjual, bagian warehouse, kemudian bagian financial accounting. Sales biasanya di sini bertugas menerima PO, menerima pesanan dari customer. Jadi akan menerima PO, kemudian PO yang berisi berapa banyak barang, berapa harganya, dan lain sebagainya. Kemudian dari PO ini dia harus membuat sales order, ya, sales order pesanan penjualan. Pesanan penjualan ini baru dikirimkan ke bagian gudang untuk disiapkan barangnya. Nah, bagian gudang tugasnya di sini adalah prepare shipment, menyiapkan barang yang akan dikirim kepada customer. Kemudian setelah itu dia akan mengirimkan barangnya kepada customer. Nah, proses selanjutnya ini adalah proses pembuatan invoice dan penerimaan pembayaran dari customer. Ini adalah siklus proses bisnis perusahaan yang terdiri dari buy, make, and sell. Kemudian, teman-teman, kaitannya dengan enterprise resource planning, biasanya di dalam ERP SAP dibagi ke dalam modul-modul tertentu. Ya, ini adalah 8 modul yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan. Tadi ya, agar bagian finance bisa melihat kegiatan proses di bagian warehouse, agar bagian warehouse bisa melihat proses di bagian produksi, dan lain sebagainya. Ini diperlukan modul-modul yang bisa mengintegrasikan proses bisnis tersebut. Di dalam SAP ini dibagi ke dalam 8 modul yang nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah modul Lifecycle Data Management. Ya, seperti kita ketahui bahwa perusahaan punya berbagai banyak jenis customer, usianya berbeda-beda, kemudian preferensinya berbeda-beda, kesukaannya berbeda-beda, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan perlu memanage produk desainnya itu seefektif mungkin agar disukai oleh customer. Nah, ini adalah tools yang biasa digunakan, namanya adalah Life Cycle Data Management, yang digunakan untuk mendesain produk dan melakukan pengembangan life cycle of product, ya, mengembangkan produk agar terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari customer. Yang kedua adalah material planning, yaitu perencanaan bahan baku. Ya, seperti kita ketahui teman-teman bahwa di perusahaan manufaktur bahan baku itu sangat penting. Ya, dimana kalau bahan baku itu terlalu banyak kita miliki atau terlalu banyak menyimpan bahan baku, maka perusahaan juga akan menanggung biaya yang besar karena harus menyediakan biaya gudang, biaya perawatan, biaya pembelian, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bahan baku terlalu banyak itu juga menimbulkan kos yang besar. Tapi sebaliknya, kalau bahan bakunya terlalu sedikit, maka ini juga akan beresiko di mana perusahaan akan hambat proses produksinya. Nah, bagaimana menjaga titik atas dan titik bawah jumlah dari bahan baku? Perusahaan harus menjaganya, ya, yaitu menggunakan modul ini, material planning, yaitu modul yang digunakan untuk merencanakan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi agar berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah modul Inventory and Warehouse Management. Ya. Bagaimana pengelolaan persediaan dan pergudangan. Ya, karena tadi perusahaan itu perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari berbagai macam produk, misalkan sepeda. Satu sepeda aja itu mungkin terdiri dari ratusan komponen ya, komponen pembentuknya. Nah, bagaimana perusahaan menyimpan komponen-komponen ini agar tertata rapi dan mudah diakses? Ya, itu adalah bagian dari modul warehouse management ini. Yang keempat adalah modul Asset Management and Customer Service. Ini adalah modul
yang biasanya digunakan untuk melakukan pengelolaan aset tetap perusahaan. Contoh misalkan mesin, robot, kemudian peralatan lainnya, komputer, dan lain sebagainya. Jadi, aset manajemen di sini adalah pengelolaan aset. Ya, baik itu pengelolaan yang bersifat preventif, mencegah kerusakan dari aset, atau korektif, yaitu melakukan perbaikan atas aset. Jadi, maintenance dan juga perbaikan atas aset. Nah, di sini pengelolaan aset perusahaan itu dikelola menggunakan modul yang namanya Asset Management and Customer Service. Modul yang kelima yang ada di dalam Enterprise Resource Planning biasanya adalah People atau Human Capital Management. Fungsi dari modul ini biasanya adalah digunakan untuk mengelola bagian personalia. Ya, di antaranya adalah hire, melakukan pelatihan, memberikan kompensasi dan benefit yang sewajarnya, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam di sini adalah project management. Biasanya di sebuah perusahaan itu ada project tertentu yang skalanya besar. Biasanya melibatkan berbagai divisi yang ada dalam perusahaan. Ya, kemudian project ini menyangkut suatu project yang skalanya besar dan cukup strategik di perusahaan. Nah, biasanya ketika ada project yang besar seperti itu, yang melibatkan banyak orang, maka perusahaan perlu mengelolanya dengan baik. Di dalam Enterprise Resource Planning, modulnya dinamakan dengan Project Management. Nah, yang ketujuh dan kedelapan ini kaitannya dengan accounting. Ya, yang ketujuh ini adalah financial accounting. Financial accounting adalah fokus pada pembuatan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang digunakan untuk pihak luar perusahaan, ya, untuk stakeholder perusahaan. Biasanya regulator OJK kalau di Indonesia misalkan otoritas jasa keuangan, ya, kemudian investor dan lain sebagainya. Jadi output dari modul financial accounting biasanya digunakan untuk pihak luar, ya, untuk memenuhi regulasi dari pihak regulator. Di antaranya seperti kita ketahui outputnya adalah eh, income statement, laporan laba rugi, kemudian balance sheet dan perubahan ekuitas shareholder dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah manajemen accounting. Nah, kalau manajemen accounting ini adalah fokusnya pada tracking cost and revenue. Artinya adalah menghitung berapa biaya dan pendapatan. Ya. Sehingga sehingga tujuan utama dari manajemen accounting ini adalah membuat laporan untuk digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Ya, contoh misalkan mengambil keputusan berapa harga pokok sebuah barang, ya, agar dia tidak terlalu mahal tapi menghasilkan profit sama maksimal. Gitu juga. Kemudian contoh misalkan terkait dengan sebuah produk, apakah produk itu kita ingin lanjutkan untuk produksi atau kita hentikan. Itu adalah decision making, ya, pengambilan keputusan. Kemudian apakah kita membeli barang dari vendor atau memproduksinya sendiri. Itu adalah bagiannya manajemen accounting. Jadi manajemen accounting ini adalah sebuah modul di dalam ERP yang gunanya adalah untuk membuat laporan yang digunakan oleh pihak internal untuk mengambil keputusan. Dan itu adalah modul-modul yang biasanya disediakan di dalam sebuah enterprise resource planning untuk bisa mengintegrasikan proses bisnis perusahaan. Sekian teman-teman video pembelajaran topik 1 terkait dengan eh, pengantar terhadap proses bisnis perusahaan. Tadi kita sudah belajar apa itu functional structure, kemudian dampak silo effect yang dihasilkan, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana peran dari enterprise resource planning mengatasi masalah dari silo effect tersebut, dan bagaimana enterprise resource planning bisa mengintegrasikan proses bisnis sebuah perusahaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.